Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Di kesempatan ini saya ingin membahas berita yang menarik pastinya. Tapi apakah ini kabar baik atau kabar buruk atau biasa saja? Mari nanti kita bahas ya pemirsa. Dilansir oleh kompas.tv, judulnya pertama di Asia Tenggara, akhirnya Indonesia punya pabrik baterai mobil. Saya bacakan dulu. Akhirnya Indonesia punya pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Asia Tenggara yang mulai dibangun di Kabupaten Karawang. Nilai investasinya mencapai 1,1 miliar dolar. Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking pabrik baterai kendaraan listrik di Kompleks Industri Karawang. Pabrik ini merupakan investasi dari PT HKML yang merupakan konsorsium sejumlah perusahaan Korea Selatan dan BUMN. Menurut Presiden, dengan cadangan nikelnya, Indonesia mampu memproduksi barang-barang jadi berbasis nikel yang layak diperhitungkan. Investasi pembangunan pabrik baterai senilai 1,1 miliar dolar oleh PT HKML Battery Indonesia di Karawang merupakan salah satu komitmen investasi grup konsorsium perusahaan Korsel di bidang industri baterai terintegrasi pertambangan, smelter, refinery, dan sel baterai untuk mobil listrik. Adapun total komitmen investasi untuk proyek baterai kendaraan listrik tersebut adalah 9,8 miliar dolar. Jadi kapan Indonesia bisa langsung produksi mobil listrik? Ini ada videonya. Saya putar dulu sedikit videonya. Malam Pak Balil. Malam Pak. Waalaikumsalam Pak Balil. Kabar yang baik, akhirnya kita sudah punya pabrik baterai mobil listrik. Nah, kapan kira-kira bisa beroperasi untuk menciptakan mobil listrik? Jadi Pak, saya ingin men-highlight bahwa proses pembuatan mobil listrik ini ditandai dari penandatangan MOU bersama Kepala BKPM yang dimulai pada 2019 akhir di Korea. Kemudian Jelas, suara Pak Balil jelas. Kemudian kita bangun baterai mobilnya. Ya. Nah, baterai mobil ini kita punya konsep kita digodok sejak tahun 2020. Oh, ini lokasinya ya. Korea dengan LG yang kemudian penandatangannya di akhir 2020 Desember Ya. untuk baterai mobilnya. Nah, baterai mobil ini Pak, yang menarik adalah investasi ini sebesar 142 triliun atau 9,8 bilion US dollar. Ini adalah investasi yang terbesar bagi pemerintah Indonesia pasca reformasi. Yang kedua, ini adalah investasi pertama yang besar kemudian berkolaborasi dengan BUMN yang dari hilir, mulai dari tambangnya, kemudian smelter, kemudian smelting, propulsion cathode sampai baterai sel. Nah, untuk smelter sama smeltingnya itu dibangun di Utara. Propulsion cathode sama baterai sel yang 23 itu akan dibangun di Batam. Nah, ini betul-betul terintegrasi dengan mobil. Nah, untuk pabrik baterai yang Oke, memang tidak gampang ya pemirsa untuk mendatangkan investasi sebesar itu, dan itu besar banget, harus penuh dengan usaha tentunya. Pasti di situ ada beberapa negosiasi persyaratan yang dipersyaratkan oleh investor tentunya. Misalnya mereka harus melihat dulu undang-undang, peraturan-peraturan yang ada. Jika mereka keberatan dengan peraturan-peraturan itu, pasti kita juga harus melepas aturan-aturan itu dan berlaku untuk semuanya. Itu resikonya dengan adanya investasi ini.
Walaupun memang investasi ini menurut saya cukup berpengaruh dan manjur untuk merangsang pertumbuhan ekonomi begitu. Tapi harusnya ini dilakukan hanya jangka pendek saja. Paling penting sebenarnya adalah meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat Indonesia dalam hal teknologi. Harusnya ini. Jadi menurut saya daripada investasi isi perut, lebih baik harusnya investasinya di ilmu pengetahuan. Kenapa Indonesia misalnya, ini menurut pendapat saya loh ya, saya tidak mengkritik, hanya berandai-andai. Kenapa misalnya Indonesia tidak membuat universitas yang baru, maju, canggih gitu, yang bisa bersaing dengan negara-negara lain, bukan hanya di kawasan tapi di Asia, dengan mendatangkan pengajar-pengajar yang canggih-canggih juga. Dan ini gelontorkan saja uang yang sebanyak-banyaknya kalau memang untuk pendidikan, karena itu lebih utama daripada investasi dalam meningkatkan ekonomi yang jangkanya pasti pendek. Harusnya walaupun dalam investasi itu pasti ada perpindahan dan penyerapan teknologi pastinya yang bisa diserap oleh masyarakat kita. Tapi menurut saya harusnya penyerapan teknologi ini harusnya lebih maksimumkan lagi seperti itu, penyerapan teknologi daripada penyerapan ekonominya saja. Itu yang bisa saya sampaikan dari informasi ini. Dan jika Anda ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Jika dengar bunyi teng-teng, silahkan subscribe. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.